Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Senang sekali lagi malam hari ini kita boleh ketemu sekalipun di dunia online. Tidak mengurangi rasa ingin kita untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara pemirsa yang ada, yang tidak kemana-mana malam hari ini, tidak ada ibadah, saudara hanya di rumah saja, saudara bisa menyaksikan program Gen Glow Gerisi malam hari ini. Dan saya percaya saudara sekalian, pemirsa yang ada pasti akan diberkati dengan ibadah kita, pendengaran kita akan firman Tuhan, sharing dan praying kita malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali lagi, 1 minggu sudah Tuhan berikan kesempatan untuk kita, dan hari ini, malam ini kita kedatangan tamu, orang hamba Tuhan yang tentunya memberi diri untuk dipakai luar biasa oleh Tuhan. Sebentar hamba Tuhan ini akan membawakan firman Tuhan, menguatkan kita dalam masa-masa yang sulit ini. Kita semua percaya bahwa jika kita berjalan bersama Tuhan, maka kuasa Tuhan itu nyata dan dahsyat. Nanti sebentar dia akan mungkin memperkenalkan diri, tetapi sudah ada di tempat yang jauh sana seorang hamba Tuhan yang tentunya Tuhan pakai secara hebat, secara luar biasa. Bapak Pendeta Muda Yani Jamie Poli, SP, Sarjana Teologia. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya sebentar saudara mengikuti program ini, saudara pasti diberkati. Puji Tuhan, saudara. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar oleh Bapak Yani, terlebih dahulu kita akan berdoa. Dan saya akan membuka sharing dan praying kita malam hari ini dengan doa. Mari semua kita berdoa. Bapa Surgawi, kami syukuri untuk hari yang baik ini, di mana Tuhan mengizinkan kami ada lagi, hingga pada saat malam hari ini kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, sehingga kami dalam keadaan sehat, kuat, baik, kami bisa mengikuti program ini, dan biarlah tidak terjadi banyak gangguan, biarlah program ini sharing dan praying Gen Glow Gerisim bisa memberkati banyak orang, menangkap jiwa-jiwa untuk kemuliaan akan nama daripada Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah Engkau persiapkan malam hari ini, biarlah dia tinggal dalam kekuatan-Mu, kuat kuasa Roh Kudus melindungi hamba-Mu, dia berkata-kata seturut maunya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan langsung saja saya serahkan mic ini kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Muda Yani Jamie Poli SP STH. Dipersilakan. Haleluya, puji Tuhan.
Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah Tuhan. Malam hari ini saya sangat bersyukur bisa dipercayakan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan lewat live streaming Zoom yang ada. Dan kiranya kesempatan yang diberikan ini marilah kita pergunakan dengan sungguh-sungguh supaya kita boleh meraih berkat Tuhan lewat penyampaian firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya sudah disebutkan tadi, Yani Timipoli, Sarjana Pertanian STH. Dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai ketua wadah keluarga muda Jemaat GPD Elim, sebagai jajaran Majelis Jemaat Jemaat GPD Elim, saya juga sebagai wakil sekretaris Komisi Pria Pantai Kosta Sulawesi Utara, Rayon 2 Manado. Dan saya berkecimpung dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ya sudah sejak saya masih muda, dan sampai malam hari ini saya tetap eksis untuk melayani pekerjaan Tuhan karena saya merasa terpanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya, untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Dan kepada kita yang tetap aktif, setia, taat kepada Tuhan, biarlah kita tetap menerima kekuatan yang fresh, segar terus, yang berasal daripada Tuhan, supaya iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, itulah sebagai perkenalan, dan marilah kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan sebagaimana yang dimintakan oleh pembawa acara. Ya, tema yang saya akan bawakan pada malam hari ini adalah penyertaan Tuhan yang nyata dan dahsyat bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, segera kita akan buka Alkitab kita. Kita akan membaca beberapa ayat. Kita buka kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 33. Kita akan baca ayat 1, ayat 2, dan kita lompat ke ayat yang ke-15. Jadi sekali lagi kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan sebentar kita akan lompat kepada ayat yang ke-15. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ayat yang kedua, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, kita lompat pada ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini bukan suatu hal yang baru bagi kita. Ya, ini sudah menjadi bagian cerita sejak masa kita masih anak-anak. Ya,
di dalam wadah sekolah minggu, ya. Dan kita boleh melihat di sini, ya, bahwa Musa ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah yang disediakan oleh Tuhan untuk mereka. Sedikit kita akan lihat latar belakang dari pribadi seorang Musa ini, ya. Kita tahu Musa waktu masa remaja, ya, masa kecil beranjak kepada masa remaja, ya, dia diangkat oleh Raja Firaun menjadi seorang anak. Ya, jadi dia dengan kata lain adalah anak angkat dari Raja Firaun. Dan selama dia di bawah kekuasaan Raja Firaun, selama dia hidup di dalam kerajaan Firaun, ya, dia banyak ditempa dengan pendidikan-pendidikan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin di dalam kerajaan Mesir pada waktu itu. Dia dipimpin, dia juga dituntun menjadi seorang yang ahli berperang, ya. Karena pada waktu itu, ya, sistem pemerintahan, sistem kerajaan, ya, untuk memperbesar wilayah kekuasaannya, mau tidak mau mereka harus memiliki tentara yang ahli berperang. Salah satu di antaranya adalah Musa. Nah, waktu berjalan, ya, dia melihat ada seorang Israel yang disiksa oleh orang Mesir, ya, karena dia memang berasal dari keturunan Israel, ya. Dia tidak sampai hati sehingga dia membunuh orang Mesir itu dan dia melarikan diri. Dia keluar dari istana yang ada di kerajaan Mesir pada waktu itu. Dan Tuhan tangkap dia, Tuhan jadikan dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Melihat latar belakang dari seorang Musa ini, dia adalah orang yang berpengetahuan. Dia orang yang memiliki keahlian untuk memimpin, memerintah, bahkan untuk berperang. Ya. Tetapi kita boleh melihat ketika dia dipakai oleh Tuhan, ya, semuanya itu, ya, tidak mampu meyakinkan kepada dia bahwa dia dapat memimpin bangsa Israel itu untuk menuju ke tanah perjanjian, ya. Kita boleh melihat di sini Musa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan juga turut beserta dengan dia untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, ya. Kita baca pada ayat yang ke-15 tadi. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya. Suatu sifat kerendahan hati dari Musa. Ya. Dia tahu kalau dia mengandalkan yang apa dia miliki, dia tidak akan mampu untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Dia terus undang, dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan yang beserta dengan dia, Tuhan yang membimbing mereka untuk mengadakan perjalanan yang jauh menuju tanah Kanaan. Dan kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang spesial di mata Tuhan, ya, bangsa pilihan Tuhan, ya, sehingga apa saja yang menjadi kebutuhan mereka selalu diperhatikan oleh Tuhan. Dan lewat Musa lah Tuhan menyampaikan segala perintah-perintahnya, aturan-aturannya, titah-titahnya, supaya mereka melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang sesuai juga dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya. Jadi pada kesempatan ini kita boleh melihat bahwa pribadi Musa ini adalah pribadi yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan apa yang dia miliki di dalam kehidupannya. Dan kita boleh melihat, ya, ketika dia berharap sungguh kepada Tuhan, ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika dia meminta penyertaan Tuhan, maka Tuhan menunjukkan, ya,
bukti penyertaan Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ya, kita baca pada ayat yang kedua dalam Keluaran pasal 33 ayat yang kedua, di situ dia tulis, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ya, kita boleh melihat jawaban Tuhan terhadap permohonan Musa kepada Tuhan, bahwa Tuhan harus beserta dengan mereka. Tuhan harus membimbing mereka di dalam mereka mengadakan perjalanan. Ya, hal yang Tuhan tunjukkan kepada Musa dan kepada bangsa Israel adalah Tuhan mengutus seorang malaikat, ya, untuk membimbing mereka di dalam menjalani perjalanan mereka untuk menuju tanah perjanjian. Saya pelajari kenapa bukan Tuhan yang langsung saja memimpin, ya, bangsa Israel. Ya, kalau kita baca ayat yang seterusnya, ya, pada zaman Allah Bapa, ya, tidak sembarang, ya, kita dapat melihat wajah Allah. Ya, kita kalau melihat wajah Allah itu pasti kita akan mati. Ya, oleh sebab itu Allah menunjuk malaikat, ya, untuk menggantikan posisi Allah menyertai perjalanan Musa dan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ya, sebagai orang percaya, ya, kita mempunyai peluang yang sama. Kita mempunyai hak yang sama seperti Musa. Ya, di akhir-akhir ini, ya, tidak salah kalau kita mau meminta penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus bergantung sungguh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jangan kita mengandalkan harta kita. Jangan kita mengandalkan jabatan kita di dalam menjalani hidup ini. Ya. Baiklah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita minta bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, di tengah-tengah masa yang sulit, ya, masa pandemi ini, ya, sebagai orang percaya ini suatu hal yang membuat kita sebenarnya tidak perlu takut dengan hal yang kita hadapi sekarang ini. Karena sebagai orang percaya, ya, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan selalu membimbing kehidupan kita, ya, dimanapun kita berada. Ya, kita pergi bertugas, kita pergi dalam satu perjalanan, kita pergi dalam kesibukan kita. Ya, sebagai orang percaya, kalau kita memohon permintaan penyertaan Tuhan, ya, Tuhan akan mengirimkan seorang malaikat kepada kita, sebagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada Musa dan bangsa Israel. Dan ini, ya, merupakan suatu kebutuhan, ya, sebagai orang percaya. Ya, kalau kita mereplay perjalanan hidup kita, ya, mungkin kita banyak mengalami kegagalan-kegagalan. Mungkin kita banyak mengalami masalah, mungkin kita banyak mengalami tantangan di dalam menjalani kehidupan kita. Karena apa? Mungkin kita tidak menyertakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Jadi yang harus kita tahu, yang harus kita perhatikan, marilah kita meminta penyertaan Tuhan, ya, karena penyertaan Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia akan mengirimkan malaikat untuk mendampingi kita dimanapun aktivitas kita berada. Ya, kita baca pada kalimat yang selanjutnya. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, kalau kita dalam penyertaan Tuhan, ya, perjalanan hidup kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Setiap hambatan,
setiap tantangan, setiap ancaman, setiap gangguan yang akan kita hadapi itu akan dihalau oleh Tuhan. Ya. Asalkan kita tetap berkenan terus di hadapan Tuhan. Asalkan hidup kita selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ya. Tuhan akan menghalau ya orang-orang Yebus, orang Feris, orang Het, orang Amori, orang Kanan yang merupakan penghalang-penghalang di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya, sakit penyakit, ya, menyangkut masalah kehidupan yang lain, masalah ekonomi, ya, masalah pekerjaan itu Tuhan akan menolong kehidupan kita asalkan kehidupan kita selalu berkenan di pemandangan Tuhan. Ya, Tuhan akan menghalau semuanya itu. Dan itu fakta yang terjadi kepada Musa dan bangsa Israel. Tuhan mengirimkan seorang malaikat. Dan Tuhan memberikan mereka kemulusan. Di dalam mereka menjalani perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Mereka mengalami banyak kemenangan-kemenangan. Setiap gangguan-gangguan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pada waktu yang ingin menghadang mereka menuju tanah Kanaan. Dan kita boleh melihat Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Banyak mujizat, banyak tanda-tanda ajaib yang Tuhan tunjukkan dalam rangka Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan selalu menghalau semua ya tantangan, hambatan, ancaman, gangguan yang selalu berpotensi menghalangi perjalanan bangsa Israel. Ya, sebagai orang percaya, ya, kalau kita disertai Tuhan, ya, Tuhan akan merasa ada pertolongan Tuhan. Dimanapun kita berada, ada campur tangan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kemudahan, ya. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Asalkan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan halau semua hambatan-hambatan. Tuhan halau semua gangguan-gangguan yang mereka alami ketika mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Ya, sebagai orang percaya, kuasa Tuhan yang terjadi pada waktu itu akan terjadi pada waktu sekarang ini. Ya, karena kuasa Tuhan dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia tetap menjangkau, dia tetap menjamah setiap orang yang selalu berkenan kepada Tuhan. Ya, semuanya asalkan kita taat setia kepada firman yang sudah disampaikan kepada kita. Percayalah penyertaan Tuhan pasti dan terus ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, keberadaan saya sekeluarga sampai malam hari ini cuma karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, ya, dalam rangka kita dimampukan untuk mengatasi segala hambatan-hambatan yang kita hadapi selama ini. Dan puji Tuhan, malam hari ini kami dalam keadaan sehat, kuat, diberkati, dicukupi. Dengan kata lain, sepertinya kami tidak ada masalah, ya, karena semuanya Tuhan yang membereskan, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang sudah menunjukkan kasih karunia dalam kehidupan kami. Ya, mari kita umat Tuhan, ya, terus kita imani bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Ya, dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah tertidur, ya, dia tetap setia mendampingi kehidupan saya dan saudara, kehidupan keluarga saya, keluarga saudara, sehingga kita boleh meraih berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Ya, selanjutnya kita akan baca pada ayat yang ke-14, ya, bagaimana kalau hidup kita ini disertai, dibimbing oleh Tuhan, ya. Ayat yang ke-14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya. Jadi kalau kita meminta
penyertaan Tuhan. Ya, sebagaimana Musa meminta, ya, Tuhan berfirman kepada Musa, aku sendiri yang akan membimbing engkau dan bangsa Israel untuk menuju. Jadi dalam hidup ini kita tidak sendiri, ya. Kita terus dibimbing oleh Tuhan. Ya. Kita terus dipantau oleh Tuhan. Kita terus didampingi oleh Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun kesulitan yang kita alami, ya, semuanya diketahui oleh Tuhan. Ya. Dan Tuhan turut bekerja dengan kita untuk mengatasi segala-galanya yang kita hadapi. Ya. Percayalah, ya, kalau kita mau meminta penyertaan Tuhan, ya, Tuhan pasti akan membimbing perjalanan hidup kita. Ya, asalkan syarat, ya, hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai terputus, ya. Jangan kita sampai menyakiti hati Tuhan, ya. Pada ayat-ayat sebelumnya, ya, persyaratan Tuhan, janganlah kita melanggar perintah Tuhan, janganlah kita melanggar aturan Tuhan, tita-tita Tuhan, ya. Marilah kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Itulah yang menjadi syarat bagi kita, ya. Kalau kita mau hidup kita ini dibimbing dan disertai oleh Tuhan. Dan ini Tuhan yang berbicara sendiri kepada Musa dan bangsa Israel. Aku sendiri yang akan membimbing engkau. Nah, kalau Tuhan yang membimbing kita semua, ya, apa yang menjadi problem kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi ketakutan kita, ya, kita dibimbing oleh Tuhan. Ya. Masa pandemi seperti ini, ya, dengan virus COVID-19 ini, ya, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita tidak perlu takut, ya, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan beserta dengan kita. Ya. Sebagaimana dia beserta dengan Musa dan bangsa Israel, dia juga beserta dengan kita. Ya. Asalkan hidup kita memang berpadanan dengan dia. Yang jadi persoalan, ya, kalau kita mendua hati. Ya. Kalau kita hidup setengah dunia, setengah dengan Tuhan, pasti kita tidak disertai oleh Tuhan. Lebih parah lagi, ya, kalau kita hidup jauh dari Tuhan, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan jabatan kita, mengandalkan harta kita, dan mengandalkan lain-lain yang seolah-olah menjadi tumpuan untuk kita mendapatkan pertolongan. Fakta membuktikan semuanya itu, ya, sangat terbatas dan tidak menjamin kebutuhan saya dan saudara. Ya. Jadi kalau saya dan saudara tetap mengandalkan Tuhan, semua aspek kehidupan kita akan dijamin oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan. Ya. Sekarang ini kan yang kita minta kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan kita sehat. Ya, kalau cuma itu, saudara-saudara, itu memang sudah janji Tuhan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Roti dan airmu akan diberkati. Segala penyakit akan dilalukan. Kalau saya dan saudara berpadanan dengan firman di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kunci kalau kita mau menikmati hidup yang berkecukupan, yang terjamin lahir dan batin, kita harus bergantung kepada Tuhan. Ya. Kalau kita jauh daripada Tuhan, ya, walaupun kita orang Kristen, ya, kita tidak akan mengalami, ya, penyertaan Tuhan. Kita tidak akan mengalami, ya, mujizat-mujizat Tuhan. Ya. Saya pernah nonton YouTube dari pendeta Saifuddin Ibrahim, ya, dia muhtadin, ya, dari Ustadz, dosen di Pondok Pesantren Al-Zaitun daerah Jawa Barat sana, ya. Sekarang dia jadi pendeta. Ya. Dia katakan, ya, yang membuat dia masuk Kristen
adalah ada jaminan keselamatan. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Ya. Dia katakan ya, ketika dia bandingkan Al-Quran dan Alkitab. Di Al-Quran ada tertulis, Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus. Ya. Dia baca Alkitab, di situ jelas dikatakan siapa yang jalan yang lurus itu, ya dia baca itu, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Di situ dia boleh diubahkan oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja, dan dia boleh jadi orang Kristen. Ya. Pendek cerita, dia sampai saat ini ya, dia menjadi hamba Tuhan. Ya. Istrinya juga begitu, murtadin, ya. Dari orang yang membenci orang Kristen, sekarang mereka menjadi pelayan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, Tuhan akan beserta dengan kita. Dan mujizat kuasanya akan menjadi pengalaman hidup kita dari waktu ke waktu. Ya. Jadi sebagai orang Kristen, ya, sudah, ya, saya anggap bodoh kalau dia tidak menikmati pertolongan Tuhan. Suatu keadaan yang nyaman dan luar biasa sampai malam hari ini. Ya. Mari saya mengajak kita sebagai orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus Kristus. Marilah kita datang kepada kasih karunia Tuhan. Supaya benar-benar apa yang pernah kita dengar di dalam penyembahan firman Tuhan pada waktu-waktu yang lalu akan menjadi pengalaman hidup kita. Ya, Tuhan akan membimbing kehidupan kita. Dia akan membawa kita kepada sebagaimana Daud menggambarkan kepada padang yang hijau, ya, suatu keadaan yang aman, tenang. Ya. Jadi, marilah kita sebagai orang percaya, mari tetap pastikan kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Ya, kalimat yang selanjutnya, dan memberikan ketentraman kepada aku. Saya sudah singgung tadi. Jadi kalau kita dalam penyertaan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan, kita rasa tentram. Ya. Perasaan tentram ini di atas perasaan aman. Ya. Semuanya terjamin. Ya. Lahiriah, terutama rohani kita. Ya. Tuhan akan bawa kita kepada situasi yang penuh sukacita. Ya. Kalau orang di dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, ya, orang akan merasakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ya. Dan seterusnya, perjalanan bangsa Israel ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, ya, Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Dia mati dan diserahkan kepada Yosua bin Nun. Berkat yang sama Tuhan tujukan kepada Yosua, di mana Tuhan juga menyertai Yosua dan bangsa Israel sampai mereka bisa masuk ke tanah Kanaan dengan penuh kemenangan-kemenangan, dengan penuh mujizat yang Tuhan perlihatkan kepada mereka. Jadi kita sebagai orang percaya, ya, marilah kita di saat-saat yang sulit ini, marilah kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Marilah kita undang Tuhan untuk membimbing beserta dengan kita. Maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Mengingat waktu, firman Tuhan saya cukupkan di sini. Saya yakin percaya Roh Kudus akan lebih menerangkan, lebih jelas kepada kita semua. Dan saya yakin percaya, kalau kita mendengarkan firman ini dengan sungguh-sungguh, kita akan diberkati. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan itu dalam kehidupan yang sehari-hari. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
Haleluya, puji Tuhan, saudara, kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan yang luar biasa. Dan nanti hamba Tuhan akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Haleluya, dipersilakan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Firman Tuhan sudah dilepas, sudah disampaikan kepada semua pendengar pada malam hari ini. Biarlah Engkau menunggangi itu dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi para pendengar. Biarlah firman itu akan menumbuhkan iman mereka. Biarlah firman itu akan memberikan mujizat kepada telinga-telinga yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa firman-Mu dahsyat dan luar biasa. Dia dapat menembus bagi semua batasan-batasan penghalang-penghalang yang dapat menghalangi perjalanan firman-Mu itu ke dalam telinga, terutama hati para pendengar pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus akan bekerja untuk menuntun firman itu menjadi kekuatan bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah penghiburan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami yakin dan percaya kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita tentunya sudah diberkati, dikuatkan, diberikan lagi motivasi untuk kita tetap terus berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita banyak kemudahan. Dia akan memberikan kita jalan keluar, seperti yang sudah kita dengar dari hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Saya percaya saya diberkati, para pemirsa juga semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Dan di sini sudah banyak sekali komen-komen dari pemirsa yang masuk. Saya akan bacakan di sini, banyak yang sudah menonton juga, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi seberapa yang saya bisa lihat, saya akan sebutkan. Di sini tadi yang sudah bersama-sama dengan kita ada Bapak Robi Manahampi, Bapak Herli Waro, Ibu Maria Tauran yang sudah memberikan haleluya. Amin katanya. Ada Ibu Femi Marentek, haleluya. Ada juga di sini Bapak Ferry Muhammad, haleluya. Puji Tuhan. Ada juga komen dari Pemudi Jessica David, haleluya. Yang bersama-sama juga dengan kita tadi ada Bapak Barmen Barantian, ada Bapak James Tambun, haleluya. Yang sudah masuk tadi ada bersama-sama dengan kita juga Bapak Melki Lensun, Bapak Ferry Alfred Rumagit, sudah memberikan emojinya glory. Kemudian di sini juga ada Ibu Foni Oro yang sudah komen, haleluya, haleluya juga, puji Tuhan. Bapak Christian Rakian, haleluya. Ada juga sini Mener Bobi, haleluya katanya. Mener Bobi bersama-sama dengan kita. Ada juga Bapak Hanse Menopo, Bapak Serviru Mondor, Bapak Yohanes Asik yang sudah menyaksikan program ini. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sudah dilepaskan dan saya percaya ketika firman dilepaskan dia tidak akan kembali dengan percuma. Dia akan membawa sesuatu karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita sudah ada di ujung program kita. Dan di sini ada juga topangan doa. Nanti sebentar hamba Tuhan akan berdoa untuk Bapak Leonard Usu
yang sedang sakit, yang sudah dioperasi, semoga bisa cepat dipulihkan lagi keadaan seperti semula. Dan minta juga kita akan berdoa untuk kota kita, Kota Manado, dari keadaan COVID-19 supaya cepat berlalu dan masyarakat bisa beraktivitas sendiri, kita juga bisa berkumpul, kita bisa beribadah di gereja secara komunal dengan tidak ada pembatasan, dan juga secara keseluruhan untuk bangsa dan negara kita, supaya keadaan ini bisa cepat selesai, Indonesia bisa cepat keluar, dan nama Tuhan terjadi atas bangsa kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya kembalikan lagi kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Muda Jani Jemi Poli, untuk berdoa dengan pokok-pokok doa tadi. Dipersilakan. Puji Tuhan, mari kita satukan iman kita berdoa untuk beberapa permintaan tadi. Dari pertama Bapak Leonard supaya dipulihkan dari sakit yang dia derita habis operasi, kemudian keadaan sekarang COVID-19 supaya cepat berlalu dan kita boleh bebas beribadah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami tahu kuasa-Mu dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan kami tahu Engkau yang mengendalikan semua kehidupan manusia yang ada sekarang ini. Dan perjalanan hidup kami semua ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang sudah merancangkan semuanya itu dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Leonard yang pada hari kemarin dia baru selesai dioperasi dan sekarang sementara dalam pemulihan. Kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau mampu mengadakan mujizat. Dan kami tahu juga Bapak ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia memiliki iman bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, memulihkan sakit yang dia derita. Dan kami yakin dan percaya karena dia orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga tahu persis penderitaan yang dia sementara alami sampai pada malam hari. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati, kami bermohon kiranya belas kasihan Tuhan turun menjamah organ tubuh dari Bapak Leonard ini. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah terjadi pemulihan kesehatan. Organ-organ tubuh yang sudah selesai dioperasi. Biarlah Tuhan sempurnakan kesembuhan bagi Bapak Leonard. Dan kami tetap percaya. Kami berkeyakinan. Waktunya Tuhan akan tunjukkan mujizat kesembuhan kepada Bapak Leonard. Dan kami percaya ketika Bapak Leonard mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan secara total, dia akan datang kepada Tuhan untuk bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat situasi masalah
pandemi COVID-19 yang khusus ada di Kota Manado. Kami cuma pasrah ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu wabah ini semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semua ada di dalam pemantauan Tuhan. Dan kami tahu ada maksud Tuhan. Wabah pandemi COVID-19 ini ada di mana. Kami cuma berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan turun berbelas kasihan kepada kami. Yang mempunyai kerinduan Tuhan untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang mempunyai kerinduan supaya kami bebas beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kurang di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, biarlah Engkau membentuk kami dengan cara-Mu Tuhan. Dan kami rela menyerahkan kehidupan kami supaya kami dibentuk oleh Tuhan. Kalau ada yang salah, biarlah Engkau tegur kami. Karena kami tahu sampai malam hari ini, tidak satupun manusia yang dapat mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Dan kami sebagai orang percaya hanya datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang mampu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Dan sebagai orang percaya, Engkau sudah sementara memberikan kami kemampuan, kekuatan, kesehatan. Terbukti malam hari ini kami boleh dalam keadaan sehat. Dan biarlah kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau toh situasi dan keadaan seperti sekarang ini, yang kami tahu, orang yang berkenan, orang yang berimankan kepada Tuhan Yesus, orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap dijaga oleh Tuhan, tetap diberi kesehatan oleh Tuhan, tetap diberi kekuatan oleh Tuhan, tetap diberi kekebalan oleh Tuhan. Karena kami ada orang-orang spesial di mata Tuhan. Keadaan boleh menakutkan, tetapi iman kami, Engkau terus memelihara setiap orang yang berharap sungguh kepada Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, waktu Tuhanlah yang Tuhan tentukan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan biarlah kami tetap lebih setia, lebih taat, lebih mendekatkan hidup kami ke dalam belas kasihan Tuhan. Supaya kami tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu ragu-ragu dengan keadaan yang sementara terjadi. Yang ada pada kami adalah ucapan syukur dan doa yang kami terus naikkan kepada Tuhan. Segala sesuatu permasalahan yang kami hadapi, sebagaimana Musa dan bangsa Israel, Engkau menghalau orang Feris, Engkau menghalau orang Het, Engkau menghalau orang Yebus, Engkau menghalau orang Amori, Engkau menghalau orang Kanaan. Begitu juga kami pada malam hari. Engkau memberikan kami ketentraman, ketenangan di dalam menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan yang ganti berperang melawan kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa, inilah iman kami. Bahwa Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Dia tidak pernah tertidur. Dia begitu setia dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami bawa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah ujung acara kita.
Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Muda, Yani, Jamie Poli, Sarjana Pertanian, Sarjana Teologi yang sudah membagikan kita firman Tuhan, penguatan iman lagi. Dan saya percaya setiap usaha pekerjaan, bahkan pelayanan dari hamba Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan jaga, sehat kuat selalu, istri, anak-anak, orang tua, dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi saya sebagai host Gen Glow Gerisim mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yani Poli yang sudah membagikan kita firman Tuhan, dan juga tidak lupa kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan program kita malam hari ini. Saya diberkati, saya percaya juga setiap pemirsa diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Dan saya akan pamit undur diri bersama dengan hamba Tuhan yang ada, dan kita akan jumpa minggu depan di waktu yang sama, hari yang sama, hari Minggu jam 6, jam 7 malam, hari Minggu, setiap hari Minggu jam 7 malam. Jika saudara tidak kemana-mana, saudara bisa bersama-sama dengan kami dan saudara pasti meraih berkat-berkatnya. Haleluya, puji Tuhan. Saya dan bersama Bapak Yani Poli minta undur diri. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.